Malam itu terasa begitu panjang bagi Arini. Setelah berhasil menenangkan Faira dan menidurkannya, ia duduk termenung di ruang tamu. Janji yang tak sengaja ia ucapkan tadi berputar di benaknya. Kita main sama papa, oke? Perkataan itu meluncur begitu saja, tanpa ia sadari maknanya. Tapi bagi Faira, itu adalah harapan besar yang kini harus ia penuhi. Kenapa aku bilang begitu? Gumam Arini, memijat pelipisnya. Ia tahu, Hanafi akan memanfaatkan momen ini untuk semakin mendekatkan dirinya kembali. Di kamar, Faira tidur dengan tenang, memeluk boneka kesayangannya yang ia bawa dari rumah Hanafi. Sementara itu, Arini tetap gelisah, tak tahu bagaimana menghadapi hari esok. Pagi datang terlalu cepat. Arini masih sibuk dengan pikirannya ketika suara kecil Faira membangunkannya. Dia baru saja membereskan jualannya di warung. Sebab ia bangun sangat pagi hari ini. Selain ia tidak bisa tidur, pikirannya memang benar-benar kacau semalaman. Mama, papa mana? Katana mau main? Seru Faira sambil melompat-lompat di tempat tidur. Arini berusaha menenangkan diri dan tersenyum. Papa pasti jemput nanti. Tapi Faira harus mandi, terus sarapan dulu, oke? Faira mengangguk riang, langsung melompat dari tempat tidur dan menuju kamar mandi. Arini hanya bisa menghela napas panjang. Ia melanjutkan beres-beres kamar putrinya itu. Setelah itu, ia menyiapkan pakaian untuk Faira, dan menunggu gadis kecil itu selesai mandi. Siap, seru Faira, keluar kamar mandi, dengan tubuh yang dililit handuk sampai penuh, menyerupai kepompong. Sini, sayang, panggil Arini, tersenyum manis. Cantik banget sih, anak mama, puji Arini, menggosok rambut Faira yang basah menggunakan handuk. Anak papa tuga, ma, sungut gadis kecil itu, memprotes kata-kata ibunya. Iya, cantiknya anak papa Hanafi, puji Arini kemudian. Hehehehe. Faila ceneng cekalang. Udah ada papa, dan Fei tetemu telus cama papa. Kapan Ci, papa tindal cama tita, mah. Talodak, tita aja, tindal di rumah papa. Fei juga rumah papa. Gede. Banet. Arini tersenyum mendengarnya. Mama kenapa pergi dari rumah papa? Padahal, rumah papa tayak istana. Fei juga talo tinggal di cana. Kelak, Fei akan tahu alasannya, sayang. Sekarang, gak apa-apa ya, kalau kita gak tinggal bareng. Yang pasti, papa sama mama, akan berusaha semaksimal mungkin, ada buat Fei, jelas Arini, dengan kata-kata yang lembut ke Faira. Papa cama mama na putli, tindal catu rumah kok. Tiap hari, Fei lihat, protesnya, dengan wajah serius. Iya, sayang. Mama sama papa, gak bisa tinggal serumah. Sebab, ada hal, yang dilarang, untuk kami tinggal bersama. Mama bingung, mau jelasinnya. Fei belum ngerti soalnya. Sekarang, Fei boleh kok, kalau mau nginep tempat papa. Di istana besarnya Papa Han. Mama kasih izin. Gimana? Fei mau menginap di sana. Arini mencoba menjelaskan, hal yang mungkin bisa dipahami anak 2 tahun itu. Mau, tapi cama mama. Tata cimbok, mama dulu di cana kok. Cekalang, boleh tata papa, talo mama cama Fei mau tinggal di cana tuga. Ayo ma, tinggal cama papa. Rumahnya tayak istana, ma. Fei juga di cana. Mainannya tuga banak. Gadis itu kembali merayu sang ibu. Arini mendesah resah. Hal yang ia khawatirkan benar terjadi. Anak itu akan suka dengan kediaman, yang juga pernah menjadi tempat ternyamannya 3 tahun yang lalu. Iya, siapa yang tidak betah tinggal di rumah sebesar rumah Hanafi? Semua yang ia butuhkan ada, dan selalu terpenuhi.
Mau apapun, Arini tinggal buka suara. Dan semuanya akan terwujud. Ah, mengingat momen-momen itu, rasanya Arini ingin kembali ke sana secepatnya. Mengingat, mantan suaminya juga berharap hal itu terjadi. Sayangnya, kenangan pahit itu lebih mendominan di hatinya, hingga saat ini. Mama Tok melamun. Tegur Faira, menyentuh pipi sang ibu. Gak kok sayang. Yuk, kita sarapan dulu, ya. Faira mengangguk patuh, dan keduanya turun, menuju ruang makan. Karyawan keluar masuk, mengambil apa yang dibutuhkan dari dalam rumah. Mereka menyapa Arini dan Faira dengan manis. Sesekali juga menggoda Faira, yang hari ini tampil sangat cantik dan manis. Tak lama kemudian, suara bel rumah berbunyi. Arini melirik jam dinding baru pukul 8.30. Itu pasti papa, gumamnya lirih, melirik Faira dengan senyuman tersemat di wajahnya, yang sudah bisa menebak siapa yang berdiri di depan pintu. Yeay, sorak Faira bahagia. Dan langsung turun dari kursinya. Arini membuntuti langkah putrinya, yang menuju pintu ruang tamu. Hati-hati Faira, jangan lari-lari, peringat Arini, melangkah lebih cepat untuk menyusul langkah kecil kaki Faira. Papa, seru Faira tak sabaran. Arini membuka kunci pintu, dan membuka daun pintu lebar-lebar. Benar saja, begitu pintu terbuka, Hanafi sudah berdiri di sana dengan senyum tipis. Pagi, sapanya lembut. Arini menatapnya sejenak sebelum mengangguk. Masuk dulu. Kami baru selesai sarapan. Hanafi masuk, matanya langsung mencari putri kecilnya. Ketika Faira melihat ayahnya, ia menghambur ke pelukan sang ayah dengan girang. Papa, Tita main hari ini, Tan. Serunya sambil memeluk leher Hanafi erat-erat. Iya, sayang. Papa sudah siap, jawab Hanafi sambil mencium pipi Faira. Melihat kedekatan itu, hati Arini berdesir. Perasaan bercampur aduk menguasai dirinya. Ia bahagia karena Faira terlihat begitu ceria, tapi di sisi lain, ia takut kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Mas, aku ikut antar Faira ke tempat main, tapi aku gak bisa lama-lama, ujar Arini akhirnya, mencoba mengambil kendali atas situasi. Hanafi menatapnya, senyumnya melebar. Tentu saja, Rin. Ini waktu kita, bukan hanya untuk Faira. Arini mengerutkan kening. Jangan salah paham, Mas. Aku cuma gak mau Faira kecewa. Hanafi mengangguk, meski senyum di wajahnya tetap sama. Aku paham, Rin. Terima kasih sudah mau ikut. Udara di antara Arini dan Hanafi terasa begitu berat, seakan-akan terbebani oleh beban ribuan kata yang tak terucap. Tatapan mata mereka, yang dulunya penuh gairah dan cinta, kini hanya menyisakan kesunyian dan penyesalan yang dalam. Senyum yang dipaksakan tak mampu menutupi retakan di hati mereka, retakan yang disebabkan oleh kesalahpahaman yang bodoh dan rasa ego yang membutakan. Keheningan yang mencekam itu lebih berisik daripada teriakan, lebih menyakitkan daripada pukulan. Bayangan masa lalu yang indah bercampur aduk dengan kenyataan pahit saat ini, menciptakan badai emosi yang mengguncang jiwa mereka. Di antara mereka, cinta masih bersemi, namun terkurung oleh dinding-dinding kesedihan dan penyesalan. Tangan Arini gemetar, ingin bersikap manis dan akrab seperti dulu, namun rasa takut dan ragu menghalanginya. Namun, hal itu seakan terjebak di tenggorokan, tercekik oleh rasa kecewa dan luka yang belum sembuh. Hanafi pun merasakan hal yang sama. Ia ingin memeluk Arini erat-erat, menghapus air mata yang tak terlihat namun terasa membasahi pipinya. Namun, rasa bersalah yang begitu menyesakkan dadanya membuatnya terpaku di tempat, terjebak dalam lingkaran setan penyesalan. Cinta mereka, yang seharusnya menjadi sumber kekuatan,
kini justru menjadi sumber penderitaan yang tak tertahankan. Di perjalanan menuju taman bermain, suasana di dalam mobil terasa canggung. Faira sibuk bercerita tentang permainan yang ingin ia coba, sementara Hanafi sesekali mencuri pandang ke arah Arini yang duduk di kursi penumpang depan. Sesampainya di taman bermain, Faira langsung berlari ke arah permainan yang sudah lama ingin ia coba. Hanafi dan Arini mengawasinya dari bangku taman. "Rin," panggil Hanafi tiba-tiba. Arini menoleh, tatapannya penuh kewaspadaan. Aku tahu aku salah. Dan aku gak berharap semuanya kembali seperti dulu. Tapi tolong, kasih aku kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan Faira," ujar Hanafi, suaranya penuh ketulusan. Arini terdiam sejenak, menimbang kata-kata yang hendak ia ucapkan. "Mas, aku gak pernah melarang kamu dekat sama Faira. Aku cuma gak mau dia jadi korban perasaan kita yang belum selesai," jawabnya pelan. Hanafi mengangguk. "Aku ngerti, Rin. Aku cuma mau satu hal, biarkan aku membuktikan kalau aku bisa jadi ayah yang baik untuk Faira, dan kalau Tuhan mengizinkan, suami yang lebih baik untuk kamu di masa depan." Arini menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Ia tahu Hanafi tulus, tapi luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. "Mas, jangan terlalu berharap lebih. Fokus ke Faira dulu," ujar Arini akhirnya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Hanafi tersenyum kecil. "Baik, Rin. Aku akan fokus ke Faira. Tapi, aku gak akan berhenti berusaha buat mendapatkan maafmu sepenuhnya." Arini tak menjawab. Tatapannya kembali pada Faira yang kini tengah melambai ke arah mereka, memanggil untuk bergabung. Keduanya lantas mendekat, dan mereka bermain bertiga, demi memenuhi keinginan Faira. Gadis kecil itu tampak bahagia sekali. Apalagi, saat Hanafi mengajaknya ke taman bermain di mall besar. Hanafi menawarkan beberapa barang untuk Arini. Sayangnya, perempuan itu benar-benar menolaknya dengan sopan. "Apa hatimu sudah benar-benar tertutup untukku, Rin?" tanyanya pias. "Faira, Mas. Kita hanya fokus ke Faira, oke?" sahut Arini, enggan membahasnya. "Oke, aku paham. Tapi apa kamu juga gak mau menerima pemberianku juga? Aku bisa membeli sendiri, Mas." "Terima kasih atas niat baikmu itu," sahut Arini, menjauh dari Hanafi. Hanafi menghela napasnya panjang, memandang gestur tubuh mantan istri, yang masih sangat ia cintai itu. Ingin sekali ia meraih tubuh itu, mendekapnya erat. Lalu seperti hati itu, bisa mencium bibirnya lebih lama lagi. Sayangnya, sejak hari itu pula, Arini justru semakin menjaga jarak dengannya. Hanafi mengerutkan keningnya, saat melihat Arini menatap layar ponselnya. Dan perempuan itu tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah Hanafi. Arini menunjuk ponselnya, lalu ke arah yang lebih sepi. Hanafi hanya bisa mengangguk, membiarkan perempuan itu menerima panggilan di ponselnya. "Sabar, Han. Perjuangan itu butuh pengorbanan. 3 tahun Arini sendirian berjuang untuk anak lo. Sekarang, gak usah banyak ngeluh, kalau ada drama menyakitkan seperti ini," batin Hanafi menyemangati dirinya sendiri. Sementara Arini, ia memilih tempat yang agak sepi, sebab Abimanyu menghubunginya. "Mas, lagi di luar aku, nemenin Faira main," ujar Arini jujur. Kok gak ngajakin aku, sayang?" sahut Abimanyu dari seberang ponsel. Ini sama papanya Faira, Mas. Faira minta main bareng dia, dan aku dipaksa ikut," sambar Abimanyu cepat, terbakar cemburu. "Faira anak kami, Mas. Jangan lupa itu," sahut Arini, mengingatkan, dan menghela napas panjang. "Aku mau mengajak kalian makan siang padahal."
Ya sudahlah. Mungkin lain waktu. Maaf, Mas. Aku gak bisa janji apapun ke kamu, jawab Arini, penuh sesal. Oke, have fun ya. Bye. Abimanyu menutup panggilan itu begitu saja, bahkan sebelum Arini menjawab lagi. Perempuan itu hanya bisa menghela napas, dalam kebimbangan. Ia tatap Hanafi dan Faira yang sedang asik bermain. Tampak sekali putrinya begitu bahagia. Ia teringat, saat keduanya belum bertemu. Faira juga akrab dengan Abimanyu. Lelaki itu tak bersikap acuh, atau tidak memperhatikan Faira. Ia bersikap sangat manis dan baik ke putrinya itu. Tapi kini, saat ini, Arini melihatnya sendiri. Bagaimana Faira tersenyum lepas tanpa beban. Kebahagiaan itu sangat berbeda, dengan saat Faira dulu bersama Abimanyu. Hati Arini kembali terenyuh lara. Kenapa baru sekarang kamu datang, Mas? Lirik Arini, menatap pias mantan suami dan putrinya dari kejauhan. Dulu, aku berharap, sebelum aku melahirkan Faira, kamu akan datang, lalu meminta maaf padaku. Kala itu, aku masih berharap, semuanya kembali dan kita akan baik-baik saja. Tapi yang terjadi, kamu justru mengumumkan pertunanganmu dengan Hanin secara live. Arini menarik napasnya dalam-dalam. Bagaimana kamu mencium bibir Hanin hari itu? Aku tahu, itu, Arini tak bisa berkata-kata lagi. Yang ia rasakan, hanya lara dan perih mendominan di hatinya. Sementara itu, Abimanyu meletakkan ponselnya di meja dengan kasar, napasnya berat. Kecewa merambat di dadanya, meninggalkan rasa sesak yang sulit diabaikan. Ia memutuskan untuk keluar, mencari pelarian dari pikirannya yang kacau. Langkahnya membawanya ke sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempat yang biasanya menjadi tempatnya melepas penat. Di sana, ia telah berjanji bertemu Kinanti, sahabat lamanya. Kinanti, seorang wanita dengan rambut hitam panjang yang selalu tergerai rapi, sudah duduk di meja sudut dengan secangkir kopi di depannya. Saat melihat Abimanyu mendekat, ia tersenyum, meski di balik senyuman itu ada rasa sedih yang ia sembunyikan. Ia tahu, Abimanyu tidak memandangnya lebih dari sekadar sahabat. Mas Abi, lama banget. Aku kira batal, sapa Kinanti ringan saat pria itu duduk di hadapannya. Abimanyu hanya mengangguk sambil memesan minuman. Sorry, tadi ada urusan, jawabnya singkat. Kinanti memiringkan kepala. Memperhatikan raut wajah Abimanyu yang tampak tidak seperti biasanya. Kamu kenapa? Kelihatannya capek banget. Abimanyu menghela napas panjang. Aku lagi nggak mood, Kin. Kenapa? Cerita aja. Siapa tahu aku bisa bantu. Butuh beberapa saat bagi Abimanyu untuk mulai bercerita. Ia menyesap kopinya sebelum membuka mulut. Arini. Hanya satu nama itu yang keluar, tetapi cukup untuk membuat Kinanti memahami situasi. Kenapa dengan Arini? Tanya Kinanti pelan, mencoba menyembunyikan perasaan cemburunya. Abimanyu menatap kosong ke meja di depannya. Dia pergi hari ini sama Hanafi. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan Faira. Kinanti terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia tahu, Hanafi adalah mantan suami Arini, dan Kinanti bisa merasakan kekecewaan mendalam dalam nada suara Abimanyu. Kamu cemburu? Tanya Kinanti akhirnya. Abimanyu mengangguk pelan. Iya, aku cemburu. Aku tahu, aku gak punya hak melarang mereka. Tapi tetap saja rasanya sakit. Kinanti menghela napas panjang, mencoba menyusun kata-kata. Mas, wajar kamu merasa seperti itu. Tapi mungkin Arini cuma ingin memberikan yang terbaik untuk Faira. Kamu tahu, kan, dia bukan tipe yang akan dengan sengaja menyakiti kamu. Aku tahu, jawab Abimanyu cepat. Tapi ini susah, Kin.
Aku merasa seperti gak cukup untuk dia. Aku selalu jadi pilihan kedua. Kinanti terdiam, merasakan sakit yang sama, meski untuk alasan yang berbeda. Selama bertahun-tahun, ia telah menjadi tempat curhat Abimanyu, mendengar semua kisah cintanya, termasuk cerita tentang Arini. Padahal, jauh di dalam hatinya, tersimpan rasa cinta yang besar untuk Abimanyu, yang tak pernah berani ia ungkapkan sampai kini. Tanpa disadari, Abimanyu memesan segelas minuman keras. Satu gelas menjadi dua, dan kemudian tiga. Berlanjut, gelas berikutnya. Hingga lelaki itu setengah mabuk. Kinanti mencoba mencegahnya, tetapi Abimanyu hanya tertawa kecil. Aku butuh ini, Kin. Biar aku gak kepikiran terus. Mas Abi, cukup. Jangan terlalu banyak, pinta Kinanti, suaranya khawatir. Namun, Abimanyu tidak mendengarkan. Semakin mabuk, pandangannya semakin kabur. Ia mulai melihat hal-hal yang tidak nyata. Ketika Kinanti mencoba mengambil gelas dari tangannya, Abimanyu menatapnya dengan mata setengah terbuka. Arini, bisiknya, suara lirih dan penuh rindu. Kinanti terkejut. Mas Abi, ini aku, Kinanti, katanya pelan, mencoba menyadarkan pria itu. Namun, Abimanyu tidak mendengarnya. Dalam pandangannya yang buram, wajah Kinanti berubah menjadi wajah Arini. Wanita yang selalu mengisi pikirannya. Arini, ucap Abimanyu lagi, sebelum menarik Kinanti ke dalam pelukannya. Mas Abi, tunggu. Kinanti berusaha melawan, tetapi kekuatan Abimanyu terlalu besar. Abimanyu menatap wajah Kinanti dengan pandangan yang penuh rasa, sebelum bibirnya mendekat dan mengsatu wanita itu dengan lembut. Kinanti membeku, tidak mampu bergerak. Sebagian dari dirinya ingin melawan, tetapi sebagian lagi satu kemati momen yang selama ini ia impikan.